Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berbahagia buat kita semua yang berbahagia dan yang belum bahagia jangan lupa bahagia. Oke. Oke, sekarang kita berada di Jemaat Lampio. Merupakan bagian dari campur tangan Tuhan untuk melaksanakan tugas tertentu. Tuhanlah yang memilih serta memanggil kita dari sekian umat manusia untuk menjadi pilihannya dan pelayannya. Ketika Tuhan memanggil, maka Ia memiliki tujuan dan rencana yang khusus bagi kita. Ingatlah, ketika rasa rendah diri karena ketidakmampuan yang terus menghantui, Tuhan selalu menguatkan. Ketika rasa takut karena melihat jalan yang membentang panjang, Tuhan katakan, jangan takut, aku menyertaimu. Ketika rasa kesangsian atas keberadaan diri dalam keluarga, bahkan ada ketidakkomunikasi yang membuat kita takut untuk merasa dan menjadi keadaan dan sebagainya. Tuhan selalu Cantik sama. Woi, ada warteg. Ada warteg. Ompit, apa kabar hari ini? Majelis terpilih baru. Inilah majelis terpilih Yang baru. periode 2026 sampai 2000. Taruh kalah dulu ya. Weh, ada yang paling cantik di belakangnya. Weh, Halo guys. mantap. Om Yul. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti telah diumumkan kepada sidang jemaat 2 hari Minggu berturut-turut, bahwa jika tidak ada keberatan-keberatan yang sah dari jemaat mengenai ajaran dan perihidup saudara-saudara yang telah terpilih sebagai penatua dan diaken, maka mereka akan diteguhkan di tengah-tengah jemaat pada hari ini. Saudara-saudara yang akan diteguhkan menjadi penatua di antaranya Salome,
Herdirije Mikuladi, Dorce de Kasilalong, Darmawati Pauranan Todi Kallo, Anastasia Baan, Agustina Padedang, Agus Londa Padang, Wegi Datuan, Yohanes Patumo Saroso, Herianto Lambe, Ibrahim Ada, Calvin Balatana Raptello, dan Andreas Mantung. Dan saudara-saudara yang akan diteguhkan menjadi diaken di antaranya Yunita Tikusaka, Yosinta Sampai Kanan, Winati Salapu, Tim Prihatin, Sarni Rumbasapan, Saraswati Bungaran Ada, Ludia Rante Padang, Lina Tandung Padang, Kartika Ada, Esther Ensiada, Eris Liku Ada, Agustina Sampai, Agustina Parinding, dan Cornelius Anden Manglea. Oleh karena tidak ada keberatan-keberatan, maka peneguhan akan diselenggarakan pada jam ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa pertolongan kita dalam ibadah saat ini adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan bagimu juga. Kita bersama-sama mendengarkan tentang hakikat penatua dan diaken. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dalam gereja Kristus sejak dari mulanya ada gembala, penatua, dan diaken. Tentang penatua bertugas untuk melayani gereja bersama-sama dengan gembala, itu pendeta dan diaken. Jabatan penatua perlu ada supaya dalam pelayanan jemaat tidak muncul kelaliman dan kesewenang-wenangan yang mungkin sekali terjadi bila hanya dijalankan oleh satu orang saja. Tentang pengangkatan diaken kita baca dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 2-7. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh Roh Kudus dan hikmat, supaya kamu mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolas, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Tuhan makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak.
juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Gembala, penatua, dan diaken merupakan satu badan, yaitu majelis gereja yang mewakili seluruh jemaat dan dikepalai oleh Kristus sendiri. Mari bersama-sama kita tunduk dalam kerendahan hati, mengaku dosa kita. Siapakah kita ini yang akan menjadi alat Tuhan bagi pekerjaan pelayanan yang mulia ini? Siapakah kalian, hai para pendeta, penatua, diaken, dan pengurus WG yang akan menjadi wakil Allah di hadapan jemaat ini dalam masing-masing jabatan rasuli yang telah dikaruniakan? Sesungguhnya saya tidak layak untuk akan yang mulia ini. Saya penuh dengan dosa di dalam pikiran dan perbuatan saya. Tuhan, sungguh hamba-Mu ini tidak layak di hadapan-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita sudah mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Karena itu dengarkan berita anugerah. Saudara-saudara, dalam pengorbanan Kristus dosa kita dihapus dan kita diterima kembali sebagai anak-anak Allah. Oleh sebab itu kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita menyanyi dari PKJ 200, Ku diubahnya. Kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Kita akan membaca Mazmur 40 ayat 1 sampai 11. Kita akan membaca secara berbahasa Mazmur 40 ayat 1 sampai 11. Syukur dan doa. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Ia mengangkat aku dari lubang kurungan.
kebanggaan. dari lumpur rawa, Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. menetapkan langkahku Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu percaya kepada Tuhan, Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian. tetapi Engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tutup. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam pernah dikata pada terisi selama Aku suka melakukan kehendakmu, ya Allahku. Tauratmu ada dalam dadaku, Aku mengabarkan keadilan, dalam firman yang besar. bahkan tidak mentahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan di dalam hatiku. Kesetiaanmu dan keselamatan daripadamu kucerahkan. Kasihmu dan kebenaranmu tidak kudiamkan. Kepada jemaat yang besar. Amin. Kita sambut baca Mazmur dari pempujian Toranya 40, uang yang berkenan. Nama
tiba saatnya bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Mari berdoa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, segala puji syukur kami naikkan kepadamu di pagi ini Tuhan. Terima kasih kesehatan kekuatan yang terus karuniakan untuk kami. Terima kasih Roh Kudus yang telah memimpin kami dari rumah dalam perjalanan tiba dengan selamat di tempat ini Tuhan. Kami datang dalam segala kerendahan hati untuk menyembah-Mu. Lebih saat ini Tuhan kami mau belajar firman. Kami mohon Tuhan berikan kami hikmat pengertian agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan anak-anak-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang akan membaca, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan perlengkapi kami semua. Dalam segala keterbatasan hamba mengaku, Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan kuasa daripada-Mu Tuhan, dan memampukan hamba-Mu menyampaikan firman-Mu. Mengampuni segala dosa kami berdoa di dalam Yesus firman yang hidup. Kami datang kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan pertama terambil dari Kitab Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai 7. Kitab Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai 7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun, hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan, yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel, yang memilih engkau. Amin. Pembacaan yang kedua terambil dari pertama Korintus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya ke-9. Pertama Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan, salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil
menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Amin. Bacaan Injil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 42. Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 42. Firman Tuhan. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah anak Allah." Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata,
engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Demikian firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia dalam mereka yang mendengar dan melakukannya. Amin. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, siapa yang di sini sering bersaksi? Bersaksi tentang kebaikan Tuhan atau bersaksi tentang prestasi-prestasi yang sudah dicapai? Ya, baik itu di media sosial ataupun secara langsung biasa, kita dengan mudah berkata apa yang kita capai itu adalah kebaikan, itu adalah kemurahan, itu adalah perkenanan Tuhan. Tapi dalam prakteknya, tanpa sadar sebenarnya kita tujukan kepada diri kita sendiri bahwa yang kita capai adalah karena kehebatan kita. Dan yang sering lebih menonjol adalah diri kita. Nah, tema kita, perenungan kita, kesaksian tentang Yesus. Pasca abian Diona Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan 1 Korintus, surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kalau kita baca seterusnya tadi, lanjutan dari bacaan ayat 9 tadi, kita lanjutkan. Kita akan melihat di situ rupanya saat Paulus menulis surat ke Korintus atau jemaat di Korintus, jemaat saat itu bukan dalam keadaan aman atau lagi baik-baik saja. Kita tahu kota Korintus adalah pusat perdagangan saat itu, pusat budaya, bahasa. Jadi dia boleh dikatakan kota metropolitan. Bisa tapiro versus itu kehidupan orang-orang yang ada di kota-kota metropolitan, saling bersaing dalam banyak hal. Dan itu juga yang terjadi di Korintus, termasuk di dalam jemaat Tuhan saat itu. Mulai ada pengelompokan. Sudah terbagi-bagi, ada yang merasa golongannya golongan Apolos, golongan Kefas, bahkan ada yang bilang golongan Kristus. Dan tidak bisa dipungkiri ini kelompok-kelompok dalam jemaat zamannya Paulus. Bukan tidak mungkin juga terjadi dalam jemaat-jemaat Tuhan masa kini. Ada beberapa teman pendeta, biasa kalau kita lagi pertemuan, mereka biasa bilang, ya kan itu ini kan, ada mungkin ini apa, kelompok-kelompok, ya. Akhirnya apa? Ada rasa persaingan di dalam
Dan ini yang disoroti oleh firman Tuhan. Bagaimana kita bersaksi? Apakah tubuh Kristus itu terbagi-bagi? Tubuh kita bisa terbagi-bagi, walaupun terdiri dari beberapa anggota tubuh, walaupun fungsinya berbeda-beda, tapi tetap satu. Kita bagian dari tubuh Kristus yang seharusnya tidak terpecah-pecah. Bisa Kalimantan lain di kota yang mengukurai ku alai palai, tidak mungkin. Nah, ini yang disoroti oleh firman Tuhan yang dikirim oleh Rasul Paulus di dalam ayat 1 sampai 3 dari bacaan kita Korintus tadi. Di situ Paulus menyebut dirinya sebagai orang yang dipanggil. Paulus katakan, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus. Dipanggil kletos, artinya diundang oleh Allah. Tidak semua orang biasa diundang, ya kedengkin garaga acara membawa misa syarat. Apakah kita semua mengundang orang? Tidak. Pasti orang-orang tertentu yang akan diundang. Jadi sebuah kehormatan ketika kita diundang. Nah, enggak kita tuh undang. Apalagi kalau Tuhan yang mengundang kita, memanggil kita, sebuah kehormatan. Bahkan di dalam kitab Yesaya tadi dikatakan, Tuhan sudah memanggil itu sejak dari kandungan. Nama saja orang tua belum tahu, tapi Tuhan sudah panggil. Artinya apa? Sebelum kita menjadi seperti sekarang, sebelum menjadi siapa kita, sebelum kita menjadi siapa-siapa, Tuhan sudah memilih kita, memanggil kita. Persoalannya tidak semua orang mau merespon panggilan Tuhan itu. Karena hanya ketika kita mau merespon, Tuhan tidak panggil seseorang ketika dia sudah menjadi orang yang hebat. Seperti Rasul Paulus, dia dipanggil Tuhan bukan karena popularitasnya, bukan karena kehebatannya, tapi anugerah. Sangat jelas dari Yesaya tadi, di ayat yang pertama, Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ayat 5, maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya. Luar biasa panggilan Tuhan. Tapi banyak orang yang katakan, kayak apa ini? Kayak apa ku tandai? Kayak apa bisa ku bogau? Demi yang lain, kasih yang lain. Tapi betulkah? Ini firman Tuhan mengingatkan kita semuanya bahwa bukan ketika kita sudah menjadi merasa sempurna, tapi yang pertama Tuhan mau, apakah kita mau menerima panggilannya, merespon undangannya itu. Tuhan sendiri akan memperlengkapi kita dalam Injil Yohanes tadi. Roh Kudus yang akan memperlengkapi, menguatkan setiap orang yang memberi diri untuk dipanggil menjadi saksi, menjadi pelayannya. Hari ini ada 27 orang telah menerima, merespon panggilan Tuhan. Harusnya 28, tapi dia sakalangan Pak Misa, penatuan, jadi undi video namanya ditemukan.
Kita dipanggil karena anugerah, bukan karena sudah merasa, iya betul, bisa ya betul, hebat. Ya banyak orang yang kelihatan ya dari segi pendidikan, dari segi jabatan, dikuaya dia atau cocok toh. Tapi kenapa? Karena tidak merespon panggilan Tuhan. Sekalipun kita lihat, apa orang anak dia toh. Tapi kenapa? Justru dipilih Tuhan. Firman Tuhan dari ayat 4 sampai 9 dari 2 Korintus tadi. Paulus berkata, aku mengucap syukur. Apa yang disyukuri Paulus? Bukan karena jemaat saat itu sudah baik-baik, aman. Karena dalam sebuah gereja atau persekutuan jemaat tidak akan pernah ada satu selera. Tidak akan pernah ada orang yang semuanya akan cocok. Lain saja banua, orang kembar saja, anak-anak dengan orang tua, kadang kita tidak sepaham. Tapi disinilah seperti satu tubuh yang tidak terdiri dari hanya satu organ tubuh, tapi berbagai-bagai dalam fungsi masing-masing. Demikian juga dalam gereja sebagai satu tubuh Kristus. Kita ada yang jadi telinga, kita ada yang jadi mulut, kita ada yang jadi tangan, jadi kaki dan sebagainya. Dan yang akan memperlengkapi kita ada Allah sendiri yang telah memilih kita. Firman Tuhan di dalam ayat 5 tadi, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Bukan diperkaya dengan materi, tapi firman Tuhan katakan di sini diperkaya dengan perkataan dan pengetahuan. Nah, luar biasa jemaat Lampio. Manete kuapa jemaat majelisnya dari berbagai latar belakang pendidikan dan profesi. Ada guru, ada wira swasta, ada dosen, prof, kepala lembang, camat, lurah. Ini luar biasa. Bahkan jadi ibu rumah tangga, bapak rumah tangga. Ini kita dari berbagai profesi Tuhan persatukan untuk menjadi alatnya, menjadi perpanjangan tangannya. Saya kira sangat jelas waktu hari Jumat kita diberi pembinaan bekal oleh Bapak Pendeta Yonan. Karena sampai kapanpun kita semua adalah orang-orang yang tidak layak untuk dipakai Tuhan. Tapi ketika kita merespon, disitulah Tuhan mau memakai kita. Kita diteguhkan untuk menjadi saksinya. Bersaksi tentang Kristus yang akhirnya menjadi orang-orang yang disebut dalam pekabaran Injil yang terkenal itu adalah para martir. Martir itu berarti siap mati, ya, rela membayar harga demi imannya, demi Kristus. Harga apa yang harus kita bayar, Bapak Ibu Saudara-saudara? Mengikuti. Tidak gampang. Mungkin kita punya hobi, kebiasaan, pekerjaan kita, cara hidup kita yang selama ini sudah merasa masa mau sekolah nyaman. Tapi ketika kita bercermin pada firman Tuhan, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Kalau kita tahu itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, beranikah kita korbankan itu? Beranikah kita tinggalkan itu? Dan itu harga yang harus kita bayar. Mungkin sakit pada awalnya, tapi kalau kita mau dipakai Tuhan,
berani untuk melepaskan itu, karena Tuhan akan ganti yang lebih baik. Dan saya kira ini yang akan diucapkan, pengakuan janji yang akan disampaikan oleh 27 penatua dan diaken hari ini di hadapan Tuhan. Tuhan yang akan menguatkan dan memampukan. Dan bagi kita semuanya, karena kita semua adalah orang-orang yang telah dipanggil Tuhan dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Kita semua adalah orang-orang yang sudah dikuduskan melalui darah Kristus. Kita dipanggil, dikuduskan artinya ditersendirikan, dipisahkan, bukan keluar dari dunia. Tetapi sekalipun kita masih ada di dalam dunia, tapi kita harus berbeda dari cara hidup orang-orang di luar orang percaya. Karena ya dalam pasti sengarang itu dikatakan kita dikuduskan, kita ditersendirikan. Kalau orang yang belum kenal Kristus hidup di dalam kegelapan, itu yang akan membedakan kita dengan orang-orang yang sudah dipanggil dari kegelapan itu. Tapi ya ketontong maluka pikir tuolan mamalilinan, tuolan membawa tangna korena pemotok, kita tidak ada bedanya. Nah, Tuhan mau kita bersaksi bukan hanya dengan mulut, tapi dengan tindakan. Banyak orang pandai bersilat lidah. Banyak sekali orang ketika memberi nasihat luar biasa, kagum kita dengan itu. Tapi ketika itu tidak direalisasikan dalam tindakan, semua nasihat itu akan sia-sia. Tapi sekalipun hanya sedikit kata-kata, tetapi tindakan lebih banyak mendukung, itu yang akan memperkuat panggilan kita, pelayanan kita dalam kehidupan berjiwa. Karena itu lako rekan-rekan penatua diaken, luar biasa firman Tuhan menguatkan kita saat ini. Kita adalah bukan hanya penatua diaken yang akan ditentukan yang menjadi saksi. Kita nasante, karena kita semua sudah dipanggil. Ya. Kita semua sudah masuk dalam persekutuan, koinonia. Di dalam persekutuan lah, sebagai satu tubuh Kristus, kita semua punya peran sekecil apapun. Ya, hari ini anak-anak kita PPGT banyak yang mengambil bagian karena majelis gereja, penatua diaken sudah duduk di bawah, tinggal 2 orang yang majelis yang mengambil bagian. Ini kita semua dipanggil. Jadi jangan katakan zaman mana asalnya, zaman mana ya pendeta to, zaman mana ya penatua to diam. Tanpa kita bersatu dalam persekutuan, semuanya akan sia-sia. Mari bersama-sama ya, kita satu hati untuk membangun tubuh Kristus di tempat ini, karena kita semua dipanggil masuk dalam persekutuan menjadi satu tubuh Kristus, berperan dengan berbagai peran Tuhan telah berikan kepada kita, baik itu kita sebagai perpanjangan tangannya, mulutnya, menyampaikan kebenaran, bersaksi, ataupun peran-peran yang lain, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ya moto laku kita solanasan secara khusus lagi hari ini kepada Sangayoka penatua diaken, mari kita akan mengucapkan pengakuan janji di hadapan Tuhan. Kita pegang teguh dan percaya firman Tuhan menguatkan kita telah dipilih bahkan sebelum kita menjadi seperti sekarang. Kita meresponnya dan Dia sendiri juga yang akan memperlengkapi kita dengan berbagai
berlimpah kemampuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa sejenak. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sendiri yang telah memilih dan juga Engkau sendiri akan memperlengkapi setiap orang-orang yang telah Engkau panggil untuk menjadi pelayan-pelayan, juga memperlengkapi setiap anggota jemaat-Mu dalam membangun persekutuan tubuh Kristus di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Mari berdoa bersama-sama seperti doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita menyanyi dari PKJ 172 ayat 1, Aku Tuhan semesta. Sekarang kita akan masuk dalam penemukan penatua dan diakon. Nah, adapun tugas penatua adalah pertama, memelihara keutuhan persekutuan dan ketertiban pelayanan dalam jemaat melalui pelayanan, penggembalaan dan perkunjungan kepada anggota jemaat. Kedua, bersama-sama dengan pendeta dan diaken memberitakan firman Tuhan, jaga supaya tanda-tanda kudus tidak dicemarkan dan ajaran tidak menyimpang. Karena itu para penatua berkewajiban membaca dan menyelidiki dengan sungguh-sungguh firman Tuhan serta bertekun di dalam doa. Ketiga, bersama-sama dengan pendeta dan diaken memelihara, melayani dan memimpin jemaat dengan keteladanan berdasarkan firman Tuhan, menegur dan menerapkan disiplin gerejawi,
kepada anggota jemaat yang sesat supaya bertobat. Adapun tugas diaken adalah pertama, menyelenggarakan dengan kasih sayang pelayanan diakonia untuk kesejahteraan anggota-anggota jemaat dan umat manusia. Para diaken hendaklah setia dan rajin mengumpulkan persembahan-persembahan dari jemaat serta mengusahakan sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mengunjungi anggota jemaat yang membutuhkan pertolongan, seperti yang sakit, yang berduka cita, dan yang berkekurangan. Kedua, bersama-sama dengan pendeta dan penatua memberitakan firman Tuhan dan menjaga supaya tanda-tanda kudus tidak dicemarkan dan ajaran tidak menyimpang. Karena itu diaken berkewajiban membaca dan menyelidiki dengan sungguh-sungguh firman Tuhan serta bertekun dalam doa. Ketiga, bersama-sama dengan pendeta dan penatua memelihara, melayani dan memimpin jemaat dengan keteladanan berdasarkan firman Tuhan, menegur dan menerapkan disiplin gerejawi kepada anggota jemaat yang sesat supaya mereka bertobat. Agar jemaat mendengar bahwa saudara-saudara bersedia menunaikan tugas penatua dan diaken, maka saya persilakan saudara-saudara berdiri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertama, yakinkah saudara-saudara dengan sungguh bahwa pilihan jemaat atas diri saudara untuk menjadi penatua dan diaken adalah panggilan dari Tuhan sendiri? Apa jawab saudara? Apakah saudara yakin? Ya, saya yakin. Terima kasih. Yang kedua, mengakukah saudara-saudara bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apa jawab saudara? Apakah saudara mengaku? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Yang ketiga, berjanjikah saudara-saudara dengan sungguh-sungguh akan melakukan tugas penatua atau diaken ini dengan setia serta patuh akan nasihat dan teguran gerejawi bila saudara dalam pengajaran dan perihidup menyimpang dari kehendak Allah? Apa jawab saudara? Apakah saudara berjanji? Ya, saya berjanji. Terima kasih. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam penandatanganan naskah perjanjian sebagai penatua dan diaken.
Naskah Perjanjian. Pada hari ini, Minggu tanggal 18 bulan Januari tahun 2026, di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di Jemaat Lampio, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Salomi, berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai penatua, saya akan menaati pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja. Semoga Tuhan menolong saya. Yang berjanji Salomi, yang menyaksikan Majelis Gereja Toraja Jemaat Lampio, Ketua Pendeta Selvina Pakilaran STH, Sekretaris Penatua Wegi Datuan. Henny Richard Gula Binti. Naskah Perjanjian. Pada hari ini, Minggu tanggal 18 bulan Januari tahun 2026, di hadapan Tuhan dan jemaatnya di Jemaat Lampio, saya yang bertanda tangan di bawah ini, Henny Rice Nikulabi, berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai penatua, saya akan menaati pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja. Semoga Tuhan menolong saya. Yang berjanji Henny Rice Nikulabi. Dorce Deka Silalo. Naskah Perjanjian. Pada hari ini, Minggu tanggal 18 bulan Januari tahun 2026, di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di Jemaat Lampio, saya yang bertanda tangan di bawah ini, Dorce Deka Silalo, berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai penatua, saya akan menaati Gereja Toraja, pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja. Semoga Tuhan menolong saya. Yang berjanji, Dorce Deka Silalo.
Darmawati Pauranan Todingalo. Naskah perjanjian. Pada hari ini, Minggu tanggal 18 Januari tahun 2026, di hadapan Tuhan dan jemaatnya di Jemaat Lampio, saya yang bertanda tangan di bawah ini, Darmawati Pauranan Todingalo, berjanji dalam pelayanan gereja, berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai penatua, saya akan mentaati pengakuan gereja Toraja dan tata gereja Toraja. Semoga Tuhan menolong saya. Yang berjanji, Darmawati Pauranan Todingalo. Anastasia Baan. Naskah perjanjian. Pada hari ini, Minggu tanggal 18 bulan Januari tahun 2026, di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di Jemaat Lampio, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Anastasia Baan, berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai penatua, saya akan menaati pengakuan gereja Toraja dan tata gereja Toraja. Semoga Tuhan menolong saya. Yang berjanji, Anastasia Baan. Agustina Tadedang. Naskah perjanjian. Pada hari ini, Minggu tanggal 18 bulan Januari tahun 2026, di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di Jemaat Lampio, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Agustina Tadedang, berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai penatua, saya akan mentaati pengakuan gereja Toraja dan tata gereja Toraja. Tolong saya. Yang berjanji, Agustina Tadedang. Agus Londa Padang. Naskah perjanjian. Pada hari ini, Minggu tanggal 18 Januari
tahun 2022 di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di Jemaat Lampio. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Agus Londra Padang, berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai penatua, saya akan menaati pengakuan gereja Toraja dan tata gereja Toraja. Semoga Tuhan menolong saya. Yang berjanji, Agus Londra Padang. Wegi Datuan. Naskah perjanjian. Pada hari ini, Minggu tanggal 18 bulan Januari tahun 2026, di hadapan Tuhan dan sidang jemaat di Jemaat Lampio, saya yang bertanda tangan di bawah ini, Wegi Datuan, berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai penatua, saya akan menaati pengakuan gereja Toraja dan tata gereja Toraja. Semoga Tuhan menolong saya. Yang berjanji, Wegi Datuan. Yohanes Patungo Saloso. Naskah perjanjian. Pada hari ini, Minggu tanggal 18 bulan Januari tahun 2026, di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di Jemaat Lampio, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Yohanes Patungo Saloso, berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai penatua, saya akan mentaati pengakuan gereja Toraja dan tata gereja Toraja. Semoga Tuhan menolong saya. Yang berjanji, Yohanes Patungo Saloso. Herianto Lambe. Pada hari ini, Minggu 18 Januari 2026, di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya Jemaat Lampio, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Herianto Lambe, berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai penatua, saya akan mentaati pengakuan gereja Toraja dan tata gereja Toraja. Semoga Tuhan menolong saya. Yang berjanji, Herianto Lambe.
Ibrahim Ada. Pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2026 di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di Jemaat Lampio, saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Ibrahim Ada berjanji bahwa dalam pelayanan gereja sebagai penatua saya akan mentaati pengakuan gereja Toraja dan tata gereja Toraja. Semoga Tuhan menolong saya yang berjanji Ibrahim Ada. Calvin Batang Balatana Ranteang. Pada hari ini, Minggu tanggal 18 bulan Januari tahun 2026, di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di Jemaat Lampio, saya bertanda tangan di bawah ini Calvin Balatana Rantiano berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai penatua saya akan mentaati pengakuan gereja Toraja dan tata gereja Toraja. Semoga Tuhan menolong saya. Calvin Balatana Rantiano. Andreas Mantu. Pada hari Minggu tanggal 18 bulan Januari tahun 2026 di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di Jemaat Lampio, saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Andreas Mantung berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai penatua saya akan mentaati pengakuan gereja Toraja dan tata gereja Toraja. Semoga Tuhan menolong saya yang berjanji Andreas Mantung. Sekarang Diaken Yunita Tiku Saka. Naskah perjanjian. Pada hari ini, Minggu tanggal 18 bulan Januari tahun 2026, di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di Jemaat Lampio, saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Yunita Tikusaka berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai diaken saya akan mentaati pengakuan gereja Toraja dan tata gereja Toraja. Semoga Tuhan menolong saya yang berjanji Yunita Tikusaka. Yosinta Sampekan.
tanggal 18 bulan Januari tahun 2026 di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di Jemaat Lampio, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Yosinta sampai kanan, berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai diaken, saya akan mentaati pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja. Semoga Tuhan menolong saya. Yang berjanji Yosinta sampai kanan. Winati Salam. Naskah perjanjian. Pada hari ini, Minggu tanggal 18 bulan Januari tahun 2026, di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di Jemaat Lampio, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Winati selaku, berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai diaken, saya akan mentaati pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja. Semoga Tuhan menolong saya. Yang berjanji Winati selaku. Tin Prihatin. Naskah perjanjian. Pada hari ini, Minggu, tanggal 18 bulan Januari tahun 2026, di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di Jemaat Lampio, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Tin Prihatin, berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai diaken, saya akan mentaati pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja. Semoga Tuhan menolong saya. Yang berjanji Tin Prihatin. Sarni Rumba Sahal. Naskah perjanjian. Pada hari ini, Minggu, tanggal 18 Januari tahun 2026, di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di Jemaat Lampio, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Sarni Membasakan, berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai diaken, saya akan mentaati pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja. Semoga Tuhan menolong saya. Yang berjanji Sarni Membasakan. Saraswati Bungaran Adat.
Naskah Perjanjian. Pada hari ini, Minggu tanggal 18 bulan Januari tahun 2026, di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di Jemaat Lampio, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Saraswati Bungaran Ada, berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai diaken, saya akan mentaati pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja. Semoga Tuhan menolong saya. Yang berjanji Saraswati Bungaran Ada. Ludia Rante Padang. Naskah Perjanjian. Pada hari ini, Minggu tanggal 18 bulan Januari tahun 2026, di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di Jemaat Lampio, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Ludia Rante Padang, berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai diaken, saya akan mentaati pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja. Semoga Tuhan menolong saya. Yang berjanji Ludia Rante Padang. Lina Tandung Padang. Naskah Perjanjian. Pada hari ini, Minggu tanggal 18 Januari tahun 2026, di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di Jemaat Lampio, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Lina Tandung Padang, berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai diaken, saya akan mentaati pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja. Semoga Tuhan menolong saya. Yang berjanji Lina Tandung Padang. Kartika Ada. Naskah Perjanjian. Pada hari ini, Minggu tanggal 18 Januari tahun 2026, di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di Jemaat Lampio, saya yang bertanda tangan di bawah ini, Kartika Ada, berjanji bahwa dalam
Esther Nancy Ada. Pada hari ini, Minggu tanggal 18 Januari tahun 2026, di hadapan Tuhan dan sidang Jumatnya, Jumat Lampio, saya bertanda tangan di bawah ini nama Esther Nancy Ada, berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai jaken, saya akan menaati pengakuan gereja teraja dan tata gereja teraja. Semoga Tuhan menolong saya. Saya yang berjanji, Esther Nancy Ada. Eris Liku Ada. Naskah perjanjian. Pada hari ini, Minggu tanggal 18 bulan Januari tahun 2026, di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di Jemaat Lampio, saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Eris Likwada berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai diaken, saya akan menaati pengakuan gereja teraja dan tata gereja teraja. Semoga Tuhan menolong saya. Yang berjanji, Eris Likwada. Agustina Sampai. Naskah perjanjian. Pada hari ini, Minggu tanggal 18 bulan Januari tahun 2026, di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di Jemaat Lampio, saya yang bertanda tangan di bawah ini, Agustina Sampai, berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai diaken, saya akan menaati pengakuan gereja teraja dan tata gereja teraja. Semoga Tuhan menolong saya. Saya yang berjanji, Agustina Sampai. Agustina Parinding. Naskah perjanjian. Pada hari ini, Minggu tanggal 18 Januari tahun 2026, di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di Jemaat Lampio, saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Agustina Parinding, berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai diaken,
saya akan mentaati pengakuan gereja Toraja dan tata gereja Toraja. Semoga Tuhan menolong saya. Yang berjanji, Agustina Parindi. Cornelius Anden Manglea. Pada hari ini, Minggu tanggal 18 bulan Januari tahun 2026, di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di Jemaat Lampio, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Cornelius Anden Manglea, berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai diaken, saya akan mentaati pengakuan gereja Toraja dan tata gereja Toraja. Semoga Tuhan menolong saya. Yang berjanji, Cornelius Anden Manglea. Paling ganteng di Diaken. Oh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Maha Besar Tuhan Bapa kita yang di surga, kiranya mengaruniai saudara-saudara dengan rahmat-Nya, sehingga saudara-saudara rajin dan setia melakukan tugas penatua dan diaken demi kemuliaan namanya. Amin. Saya undang jemaat berdiri dan para penatua diaken tetap duduk. Kita mohonkan berkat Tuhan. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara penatua yang dikasihi Yesus Kristus, hendaklah saudara-saudara bersama dengan pendeta dan diaken rajin memelihara jemaat Tuhan
Hendaklah saudara-saudara sebagai penunggu rumah dan kota Allah menasehati dan mengingatkan saudara-saudara seiman agar jangan binasa. Jagalah baik-baik supaya pengajaran yang benar tetap diajarkan dalam jemaat, dan dengan demikian anggota jemaat bertumbuh dalam iman dan ibadah yang sejati. Saudara-saudara diaken yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hendaklah saudara-saudara bersama dengan pendeta atau gembala, penatua, rajin memelihara jemaat Tuhan. Hendaklah saudara-saudara setia melayani dan menunaikan tugas pelayanan itu dengan rendah hati. Tolonglah orang-orang sakit, orang-orang miskin, dan orang yang berduka cita. Peliharalah janda-janda, duda, dan yatim piatu. Tunjukkanlah kemurahan kepada setiap orang, terutama kepada saudara seiman. Jadilah penganjur yang baik bagi segenap kaum. Saya persilakan semua diaken dan penatua berdiri dan menghadap ke jemaat. Ini Tirona sama ganteng dancan. Tepuk tangan dan kemuliaan Tuhan telah memilih 28 yang ditemukan hari ini 27. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah saudara-saudara ini sebagai hamba Allah. Hormatilah mereka yang melayani dan memimpin kamu dalam nama Tuhan, serta akan menghibur saudara-saudara yang miskin dan yang berkekurangan, baik secara jasmani maupun rohani. Amin. Ya, silakan kembali duduk menghadap ke depan. Kita bersyukur, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur oleh karena Engkau sudah berkenan menetapkan penatua dan diaken di samping pendeta untuk memelihara dan melayani jemaat-Mu. Kami bersyukur oleh karena Engkau sendiri telah menunjukkan kepada kami saudara-saudara yang bersedia melakukan pekerjaan ini. Kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus dan karunia-Mu atas mereka, agar supaya mereka kuat dan rajin melakukan pekerjaan ini. Berilah kepada mereka hikmat dan keberanian hati untuk menyatakan yang benar dan yang salah, untuk kedatangan kerajaan-Mu dan kemuliaan nama-Mu. Kami menyampaikan doa ini dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jadi persilakan majelis terpilih ditentukan hari ini untuk memuji Tuhan.
dipersilakan kepada Solo PGT.
Saya undang jemaat berdiri bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memberikan persembahan, tapi sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 40 ayat 6. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan rencanamu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Hidup Jemaat 298 ayat 1 sampai 5 selama bumi didiam. Terima
ada yang babi betina. Silakan taruh harga. Silakan taruh harga. 500 satu kali. 500 satu kali. $600 satu kali. Oh, 600 banyak orang. Silakan yang mau tambah lagi. 700 satu kali. 700 satu kali, 2 kali. 700 2 kali. 3 kali. Ini 3. Ya, kita akan masuk dalam doa syukur, doa syafaat. Bersama-sama kita bersyukur untuk segala kebaikan, kemurahan Tuhan bagi setiap kita anggota jemaat. Juga bersyukur bersama dengan anggota jemaat yang boleh bertambah tua 1 tahun. Ada Desia Arvelia 27 tahun, Angelica Kristi Datuan 20 tahun, Arnoldi Tape 30 tahun, Yeni Parinding 31 tahun, Irfan Chandra Parapa 23 tahun. Ya, kalau ada yang ulang tahun belum disebut, semua kita dukung dalam doa. Dukungan doa untuk anggota jemaat yang sakit, Marta Matan Bandaso, Megawati dan Siti Ramla. Mungkin juga ada yang tidak sempat disebut, juga orang-orang tua kita dalam usia lanjut, baik yang tidak kuat baik ke gereja maupun yang masih boleh semangat datang dalam persekutuan. Kemudian bersyukur hari ini atas peneguhan penatua dan diaken. Kemudian kita dukung dalam doa rencana pemberkatan perkawinan bagi saudara Alvin dan Melati. Jika tidak ada halangan, tanggal hari Sabtu 24 Januari. Kemudian ini untuk rapat-rapat OEG dan majelis gereja ke depan. Anggota jemaat yang berduka, keluarga Yovita Buga. Mari kita berdoa. Bagimu Tuhan, kami naikkan segala puji syukur, hormat dan kemuliaan. Kami bersyukur di hari ini Tuhan atas perkenan-Mu. Kami boleh ada dalam persekutuan memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya ibadah ini Tuhan memuliakan nama-Mu dan firman-Mu serta puji-pujian yang boleh kami lantunkan boleh menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dan terus menjadi nasihat kekuatan bagi setiap kami dalam menjalani kehidupan, terlebih lagi dalam mengangkat tugas tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan terus memampukan kami memahami firman-Mu dan melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas segala kemurahan Tuhan. Hari ini ada 13 penatua dan 14 diaken telah mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan untuk taat dan setia mengangkat tugas pelayanan, taat kepada
pengakuan gereja Toraja, tata gereja Toraja kepada firman Tuhan dalam melaksanakan tugas pelayanan sebagai penatua dan diaken. Tuhan menolong kami sekalian. Kiranya jabatan gerejawi yang Tuhan perkenankan hari ini boleh melekat pada diri kami melalui peneguhan majelis gereja. Tuhan menolong sehingga jabatan itu Tuhan sungguh-sungguh nyata melalui kesaksian hidup setiap kami dalam kata dan perbuatan. Pakai kami semua berjalan bersama, bergandengan tangan dengan seluruh anggota jemaat-Mu sebagai satu tubuh Kristus untuk membangun persekutuan di tempat ini. Jemaat-Mu bertumbuh di dalam iman, berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati tolong setiap anak-anak-Mu yang hari ini telah ditentukan sebagai majelis gereja penatua diaken. Demikian juga Tuhan berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu dalam segala aktivitas masing-masing, dalam segala tugas tanggung jawab masing-masing, baik itu di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pemerintahan masyarakat. Tuhan yang menolong anak-anak-Mu, PPGT-Mu, sekolah minggu-Mu dalam dunia pendidikan mereka masing-masing yang sementara berusaha mencari pekerjaan. Juga Tuhan memampukan yang Tuhan sudah percayakan tanggung jawab. Demikian juga dalam segala harapan-harapan anak-anak-Mu yang mungkin sementara ada yang mencari pasangan hidup. Tuhan, kiranya Engkau yang akan mempertemukan mereka dengan pasangan yang sepadan, yang takut akan Tuhan. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk jemaat-Mu yang boleh bersuka cita karena bertambah usia 1 tahun lagi. Biarlah setiap kesempatan hidup Tuhan berikan menjadi juga kesempatan untuk lebih mengasihi-Mu Tuhan, dan boleh bersaksi tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dalam sepanjang kehidupan karuniamu. Berkati kuatkan yang dalam kelemahan tubuh, para orang tua kami juga dalam usia lanjut Tuhan. Tuhan topang mereka kiranya dengan sukacita dan tetap kuat menjalani kehidupan mereka, menjalani perawatan, menerima perawatan dari keluarga di rumah pun yang masih boleh dimungkinkan, masih kuat semangat untuk hidup persekutuan. Tuhan terus memberkati, menguatkan anak-anak-Mu. Berdoa untuk keluarga yang berduka cita, Tuhan terus hiburkan, kuatkan mereka dalam menghadapi duka cita pun yang bergumul dengan berbagai persoalan kehidupan. Tuhan juga yang akan menolong, memberkati semua. Bapa di surga, juga berdoa untuk rencana pemberkatan perkawinan bagi saudara kami Melati dan Alvin. Jika Tuhan berkenan tanggal 24 Januari hari Sabtu nanti, kiranya Tuhan memberkati saudara kami ketika mereka berencana untuk berangkat dari tempat tinggal mereka sekarang untuk datang ke Toraja, ke sanalah Tuhan, mempersiapkan diri mereka dan segenap rumpun keluarga Tuhan. Demikian juga pelayanan yang kami akan angkat. Tuhan menolong kami semuanya, majelis gereja Tuhan. Bapa di sorga, berdoa, bersyukur untuk setiap kasih dan kemurahan Tuhan. Terus Engkau nyatakan dalam perjalanan hidup jemaat-Mu melalui segala usaha pekerjaan yang Tuhan terus berkati, baik itu sebagai petani, pedagang, ataupun wira swasta, sebagai pegawai negeri, sebagai
tukang kayu, tukang batu, dan berbagai pekerjaan yang boleh ditekuni yang berkenan kepada Tuhan. Engkau berkati tolong mereka, sehingga setiap kebutuhan mereka Tuhan cukupkan untuk boleh dinikmati dengan rasa syukur. Juga untuk rencana rapat kerja baik OIG maupun majelis gereja dalam minggu yang kami akan hadapi ke depan ini, Tuhan menolong kami, semoga boleh dilaksanakan dengan baik. Juga kami berdoa Tuhan untuk pergumulan yang kami hadapi jemaat-Mu, jemaat Lampio. Tuhan yang tahu, kami percaya kebenaran selalu ada di pihak Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan memunculkan itu di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk segenap anggota jemaat-Mu yang mungkin ada datang dari jemaat yang lain, bahkan mungkin denominasi yang lain. Terima kasih perjumpaan kami dalam ibadah saat ini. Tuhan memberkati mereka sekalian. Bapa di surga, semua yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini, anak-anak kami PPGT, majelis gereja-Mu Tuhan, anggota jemaat, Tuhan memberkati mereka semua. Kami percaya semua yang dilayangkan hari ini, pelayanan yang dilaksanakan Tuhan, boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, pemerintah kami, Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Bagi saudara-saudara kami yang bergumul oleh karena ketidakadilan, juga oleh karena berbagai bencana alam, Tuhan menolong, memberkati, menguatkan mereka semua. Bapa di sorga, acara yang masih kami akan lanjutkan nanti Tuhan, setelah ibadah ini semua kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan setelah semua selesai, kami akan kembali ke tempat masing-masing. Kasih setia Tuhanlah kiranya menyertai, melindungi, tiba dengan selamat semua di tempat tinggal masing-masing. Bapa di surga, seluruh hidup dan kehidupan jemaat-Mu Tuhan, semua yang dipersembahkan hari ini Tuhan, baik itu melalui pundi, persembahan syukur bulanan, natura, dan persembahan khusus, kami mohon Tuhan memberkati dan boleh dikelola dengan penuh tanggung jawab untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa syukur kami, ini pengharapan kami, permohonan kami Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Kami berdoa di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat Lampio Minggu 18 Januari 2026. Pelayan sekolah minggu anak Indria Henrice Minggu Labi, anak kecil Yakin Mudia Rantai Padang, anak besar Penatua Muswanda Padang, anak Madia Penatua Herianto Rantai, anak Indria tadi Penatua Henrice Minggu Labi. Lain-lain, rencana pemberkatan nikah Saudara Alvin dan Melati hari Sabtu tanggal 24 Januari 2026 jam 9. Yang kedua, perkunjungan PKK di Bubuk Batu dekat SD Salwador
hari Senin tanggal 19 Januari 2026 jam 3 siang di rumah keluarga almarhumah Nenek Gode. Yang ketiga, rapat majelis gereja setelah ibadah hari ini. Yang keempat, sidang rapat diperluas dilaksanakan hari ini tanggal 14 Januari 2026 setelah waktu jemaat. Jadi silakan anggota jemaat bila ada yang ingin menyampaikan usulan, kami persilahkan. Informasi tadi Babi dari keluarga Mama Maiko. Ya, sehubungan dengan rapat diperluas hari ini, karena kalau misalnya kita langsung buka secara, dan mungkin banyak saudara-saudara yang mau menyampaikan itu tentang evaluasi program yang sudah berjalan dan yang akan dilaksanakan ke depan. Jadi bisa seperti ini, mungkin kita hanya buka beberapa orang yang akan bicara hari ini, dan untuk selanjutnya mungkin yang belum sempat, bisakah kita menulis dan kita kumpul di majelis gereja untuk dikumpulkan di hari Minggu mendatang di tanggal 25 ya. Di tanggal 25 sebagai masukan untuk rapat kerja majelis gereja di tahun 2026 nanti. Setuju kita dengan itu supaya rapat diperluas ini tidak terlalu lama, karena kalau kita buka dan ternyata masih banyak yang akan bicara, kalau melihat waktu sudah 11:30, mungkin akan terlalu lama. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami sebagai anggota jemaat Lampio. Yang tadi katakan bahwa itu rapat diperluas. Jadi kalau bisa hari ini nggak usah, minggu depan masukkan semua kata untuk berjalan. Saya kira demikian, dan terima kasih atas kami berikan kesempatan. Ya, kalau misalnya hari ini tidak ada yang memberi usulan atau evaluasi sehubungan dengan program kerja majelis, bisa sekarang mungkin 1-2 orang, tetapi kalau tidak, mungkin kita putuskan sesuai dengan usulan dari Bapak tadi. Ya, ada yang mau bicara 1-2 orang saja. Ya. Setelah ini tinggal 1. Ya, terima kasih. Yang saya mau katakan di sini, kan tadi dibilang rapat diperluas. Ya,